Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan risalah surat terbuka untuk para istri, kunci sukses rumah tangga, karya Ummu Ihsan dan Abu Ihsan Al-Athari hafizahumallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang sebelum melangkah lebih jauh. Iya. Halaman 27-nya ya. Yang mana Ibu? Sebelum melangkah lebih jauh, ada 3 kasus di sini sudah dijelasin semua kan? Ya, sekarang halaman 27. Ah, 23. Oh iya, beda mungkin ya. Yang beda cetakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, rumah tangga bahagia adalah idaman setiap orang. Namun apabila ditanyakan apa itu bahagia, yang disebut bahagia itu apa? Hakikat kebahagiaan itu apa? Mungkin pertanyaan ini sulit untuk bisa dijawab seutuhnya. Sebab kebahagiaan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan, namun sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bahagia itu di hati atau di mulut? Bahagia itu di hati atau di pakaian? Di hati. Bahagia itu di hati atau di harta? Di hati. Bahagia itu adalah sebuah perasaan. Dia bisa dirasakan, namun sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang bersifat maknawi. Sebuah perasaan yang muncul di dalam hati membawa berjuta makna. Setidaknya orang yang merasakan kepuasan dan kecukupan boleh dikatakan sebagai orang yang bahagia. Kebahagiaan dapat dirasakan oleh siapa saja. Dia bukan monopoli orang yang berharta saja. Jadi orang miskin bisa bahagia? Bisa, apalagi orang kaya.
Bukankah rumah sederhana yang membuat seorang wanita selalu tersenyum itu lebih baik daripada istana megah yang selalu membuatnya menangis dan merana, ibaratkan seekor burung dalam sangkar emas. Betul tidak, Ibu? Iya. Ada orang rumahnya sederhana, Masya Allah, suaminya bahkan kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Rumahnya sederhana, ngontrak, tapi istrinya bahagia. Hari-hari senyum, begitu ya. Hari-hari bahagia, hari-hari menyenangkan. Di sisi yang lain ada orang yang sudah punya rumah sendiri, gedong, sigrong, megah, mewah, tidak kurang apapun. Ada security-nya, ada kolam renangnya. Masya Allah, saking luasnya ada lapangan golfnya. Tapi ternyata dia ibaratkan, atau istri yang ada di dalamnya ibaratkan seekor burung dalam sangkar emas. Berapa banyak pasangan suami istri yang siang malam diperbudak oleh hartanya, sehingga hubungan cinta kasih di antara mereka terasa sangat gersang. Bahagiakah kehidupan seperti itu? Tentu kehidupan seperti itu tidak akan merasakan kebahagiaan. Jadi kesimpulannya, bahagia bukan monopoli orang-orang yang berharta saja. Juga bahagia itu bukan monopoli wanita cantik rupawan yang memiliki suami tampan. Berapa banyak wanita cantik yang kecantikannya justru menjadi bumerang bagi dirinya. Ada yang begitu, Bu? Ada. Kecantikannya itu menjadi bumerang bagi dirinya. Bukankah seorang laki-laki bersahaja yang mampu mengantarkan kita ke jenjang kebahagiaan lebih baik daripada laki-laki ganteng, tampan yang selalu melukai hati perasaan? Lebih-lebih lagi udah suaminya jelek, ngejengkelin, ya, tidak good looking, tidak punya rekening, gitu. Hidup lagi. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bahagia bukan monopoli bagi wanita cantik rupawan. Artinya ya kalau wajah kita wajah pasaran, menengah ke pinggir, tetap bisa bahagia. Karena bahagia itu bicara rasa, ya bukan bicara tampang. Kesimpulannya, bahagia tak dapat dikejar semata-mata dengan harta berlimpah atau keelokan fisik semata. Kalau begitu, bagaimanakah ciri rumah tangga bahagia dan siapa sebenarnya wanita yang bahagia itu? Ketahuilah, kebahagiaan itu hanya dapat diraih dan dirasakan sepasang suami istri yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan merasa cukup serta puas dengan nikmat-nikmat tersebut. Orang yang bersyukur kepada Allah itulah orang yang bahagia. Orang yang qanaah dengan jatah pemberian yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, itulah orang yang paling bahagia. Jadi kuncinya syukur dan qanaah. Mereka saling bahu-membahu dalam urusan dunia maupun akhirat. Mereka memahami tugas dan haknya masing-masing. Mereka hidup penuh keharmonisan dan masing-masing pihak dapat memberikan kebahagiaan, kehangatan, ketentraman bagi pasangannya. Selanjutnya, kebahagiaan rumah tangga mengantarkan mereka pada kebahagiaan yang kekal abadi di dalam surga yang penuh kenikmatan. Ibu, prosedur keselamatan, orang kalau ingin selamat itu
Di antaranya dia harus tenang di saat menjalankan segala sesuatu. Begitu kan? Prosedur keselamatan. Orang yang ugal-ugalan, orang yang kesusu, keburu-buru, orang yang tergesa-gesa biasanya rawan celaka. Maka orang kalau ingin selamat, dia harus punya sikap dan sifat yang tenang. Begitu ya. Sehingga itu akan mengantarkannya kepada keselamatan. Maka rumah tangga yang tenang itu namanya rumah tangga yang sakinah. Sakinah ini menjadi dasar ya untuk orang bisa bahagia, untuk orang bisa menumbuhkan kasih sayangnya, untuk orang selanjutnya bisa selamat. Sakinah mawaddah warahmahnya satu rumah tangga di dunia itu akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan yang kekal abadi di dalam surga. Mereka jadikan rumah tangga sebagai perantara untuk meraih ridha Allah. Kebahagiaan rumah tangga pun menjadi salah satu anak tangga menuju kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Saudariku yang kucintai, kebahagiaan pasti diimpi-impikan oleh setiap orang yang berakal sehat. Bergegaslah meraihnya dan carilah kebahagiaan itu bersama suamimu, bersama anak-anak dan juga keluargamu, dan bersama siapa saja yang bergaul denganmu. Ibu yang dirahmati Allah, ini poin penting yang disampaikan oleh penulis di sini. Bahwa bahagia itu harga mati. Apa Bu? Bahagia itu harga mati. Harga mati itu gimana? Harganya mati. Iya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya gini, orang tuh kalau bereng nikah gitu ya, maka masing-masing dari dua pihak nih, istri ataupun suami, itu harus berkomitmen bahwa pernikahan ini harus menghasilkan kebahagiaan. Begitu. Pernikahan ini harus menghasilkan kebahagiaan. Apa fungsinya nikah? Kalau kemudian kedua belah pihak, apakah itu suami ataukah istri, kemudian tidak mendapatkan manfaat dan juga maslahatnya berupa kebahagiaan dan ketenangan. Apa manfaatnya menikah kalau kemudian tidak bahagia? Apa manfaatnya menikah kalau kemudian menjadikan keduanya tidak bisa hidup tenang? Maka komitmen antara suami dan istri ini harus benar-benar diwujudkan. Kedua-duanya harus berkomitmen untuk sama-sama bahagia. Begitu. Karena ibu yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini sebentar. Begitu kan? Kalau tidak pernah merasakan bahagia, ya rugi kita. Sudah mah di akhirat belum pasti bahagia, di dunia juga tidak bisa bahagia. Nah, kita bersyukur menjadi mukmin muslim karena iman dan Islam yang ada pada rumah tangga itu akan mengantarkan rumah tangga kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahagia yang bukan hanya casingnya saja, tapi bahagia yang sampai nembus ke batin. Bahagia yang bukan hanya pada duniawinya saja, tapi juga bahagia yang sampai kepada kehidupan barzah, kemudian bahagia untuk selanjutnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang di luar kita juga sama punya prinsip begitu. Nikah itu pengen bahagia, tapi bahagia mereka sebatas apa yang mereka pahami. Bahagia yang dipahami tanpa dasar iman. Ya, seputar hal-hal yang sifatnya materi duniawi saja.
Orang itu menganggap ketika tidak punya iman, bahagia itu ya kalau punya harta. Bahagia itu kalau pasangannya cantik, ganteng, gagah, gitu ya. Bahagia itu kalau berpangkat, berjabatan. Bahagia itu kalau punya bekal aset masa tua. Ya, hanya seputar materi dunia saja. Nah, yang seperti ini pada dasarnya bukanlah hakikat daripada kebahagiaan. Kalaupun dirasa membahagiakan, itu bahagia yang dipermainkan oleh syaitan. Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada sumber kebahagiaan yang hakiki kecuali iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau rumah tangga pengen bahagia, dua-duanya harus mendekat kepada Allah, baik itu suami ataupun istri. Ya, berat rasanya meraih kebahagiaan kalau suami dan istri masing-masing hobi melakukan dosa dan juga maksiat. Tidak akan ada kebahagiaan. Permasalahan yang terjadi di antara dua orang yang saling mencintai itu disebabkan karena dosa dari salah satu dari keduanya atau bahkan dua-duanya. Maka qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya, maksudnya sing taat kepada Allah, mendekat terus kepada Allah. Jaga batasan-batasan Allah, jangan dilanggar. Ya, jika kita ingin selamat dan bahagia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bergegaslah meraih dan carilah kebahagiaan itu bersama suamimu, bersama anak-anakmu dan juga keluargamu, dan bersama siapa saja yang bergaul denganmu. Jadi pribadi yang baik itu pribadi yang memancarkan kebahagiaan, bukan pribadi yang memancarkan kesusahan. Siapapun yang bergaul dengan kita, dia merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Nah, harusnya begitu. Dengan cara bagaimana kita membawa keluarga kita itu untuk meraih kebahagiaan? Dengan cara membantu mereka, mencintai mereka, serta menuntun tangan mereka kepada perkara yang dicintai oleh Allah, Rabb yang Maha Penyayang. Berjalanlah bersama suamimu menuju kebahagiaan dengan penuh ketenangan, tumakninah dan juga kasih sayang, serta dengan mendidik anak-anak menjadi saleh, saling bahu-membahu dalam mengerjakan ketaatan. Ciptakanlah suasana rumah tangga yang tenang sehingga dapat mendorong untuk melaksanakan ketaatan. Buatlah suasana rumah tangga yang nyaman, tidak membuat penat, tidak membuatmu jenuh melaksanakan tanggung jawab. Suasana yang menambah kebahagiaan dari setiap pekerjaan yang engkau lakukan. Seiring bertambahnya semangatmu dalam meraih pahala di sisi Ar-Rahman, agar engkau dapat meraih kebahagiaan rumah tangga yang menjadi anak tangga menuju surga yang penuh kenikmatan. Pokoknya ibu, apapun yang menjadi wasilah kebahagiaan selama tidak melanggar batasan-batasan syariat, selayaknya kita upayakan dalam kehidupan rumah tangga. Sekarang marilah kita simak pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebahagiaan. Di dalam riwayat yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dari jalan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Pertama, al-mar'atus salihah. Yang pertama adalah istri yang salihah. Lihat ibu, Nabi tidak mengatakan istri yang pintar dagang, ya. Nabi tidak mengatakan istri yang cantik. Nabi juga tidak mengatakan istri yang darahnya biru, gitu ya. Istri yang sebelum nikah sudah dapat warisan yang besar. Enggak begitu Nabi mengatakan.
yang mendatangkan kebahagiaan itu adalah istri salihah. Perhatikan sifatnya, salihah. Salihah, bukan jamilah. Yang kedua, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas. Enak mana ibu, rumah sempit, rumah luas? Rumah yang luas sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian wal jarus saleh, tetangga yang baik. Ada ungkapan iltamisul jar qoblad dar, cari tetangga dulu sebelum cari rumah. Jadi cari tetangga dulu sebelum cari rumah. Maksudnya apa? Jangan sembarangan cari rumah, tapi lihat dulu orang-orang di sekitar rumah kita siapa. Kalau kemudian ya orang-orang di sekitar rumah kita yang satu bandar narkoba, ya, yang satu ahli maksiat, yang satu koruptor, na'udzubillah, kita tidak akan nyaman ya tinggal di sekitar situ. Maka di antara perkara yang membahagiakan adalah tetangga yang baik. Wal markabul hani, kemudian kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Wal markabul hani. Wa arba'un minas syaqa. Sedangkan di sana juga ada 4 perkara yang mendatangkan kesengsaraan. Berarti lawannya. Yang pertama, al-mar'atus su, istri yang buruk. Buruk apa ini? Buruk akhlaknya, buruk perangainya, buruk sifatnya. Walaupun dia cantik, kalau buruk sifatnya, enak nggak dipandang wajahnya? Enak. Ibu, banyak rumah tangga, pasangan, suaminya gagah, ganteng, tidak kurang apapun. Bodinya ideal, istrinya juga demikian, tapi ternyata tidak bahagia. Gara-gara apa? Masing-masing dari keduanya atau bahkan kedua-duanya tidak memiliki akhlak yang baik. Ya, kalau pasangan kita ya biasa-biasa saja, tapi dia akhlaknya baik, oh masya Allah, dia orang yang paling cakep di dunia ini. Cakepnya itu bermuncul dari dalam dirinya. Begitu. Tapi kalau orang itu akhlaknya buruk, sehebat apapun penampilannya, maka tidak akan membuat kita bahagia. Jadi yang membuat sengsara diantaranya adalah istri yang buruk. Yang kedua, wal jarussu, tetangga yang jahat. Wal markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Wal maskanud dhayyik, dan rumah yang sempit. Ibu yang dirahmati Allah, Nabi menyebutkan dari 4 perkara tadi yang berlawanan, itu selalu menyebutkan yang pertama kali adalah al-mar'ah, wanita. Begitu. Artinya gini, hal-hal yang lain ketika tidak terpenuhi, tapi yang pertama ini terpenuhi, masya Allah, itu sudah cukup membahagiakan. Biarlah rumah sempit, biarlah kendaraan tidak kurang nyaman, biarlah mungkin tetangganya juga kurang baik, tapi kalau di dalam rumah ada istri salehah, masya Allah, ini sudah menjadikan tempat ya sandaran hati untuk meraih ketenangan, begitu ya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkara-perkara tadi, 3 perkara berikutnya tidak atau kurang dirasakan manfaatnya kalau kemudian wanita yang ada di rumah itu tidak salehah. Suami rumahnya luas, kendaraannya mewah, rumahnya megah,
begitu ya. Kemudian tetangganya juga misalkan orang baik-baik saja, tapi istrinya yang tidak baik. Bahagia enggak ibu? Tidak bahagia. Maka keempat-empatnya, jika kita mendapatkannya, Masya Allah, ya ini diantara sumber kebahagiaan di dunia. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, salasatun minas sa'adah wa salasatun minas syaqa. Ada 3 perkara yang membawa kebahagiaan, juga 3 perkara yang mendatangkan kesengsaraan. Adapun 3 perkara yang membawa kebahagiaan, lagi-lagi yang pertama adalah istri salehah taraha fatu'jibuka. Istri salehah yang membuatmu itu kagum setiap kali melihatnya. Wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malika. Dan engkau merasa aman terhadap kesucian dirinya dan juga hartamu saat engkau tidak berada di sisinya. Nah, itu ciri istri salehah, di antaranya good looking. Apa itu? Kalau suami melihatnya itu senang suami itu, ya. Dan selera suami tentu kan relatif, ya, beda-beda. Pokoknya kalau suami itu melihatnya kagum dia, begitu kan? Kemudian sifat yang berikutnya, si suami itu merasa aman, penuh kepercayaan kepada istrinya ketika dia safar, ketika dia tidak di sekitar istrinya. Suami merasa aman terhadap kesucian dirinya. Dia berhusnudzon bahwasannya istrinya tidak akan macam-macam. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia pun merasa aman, si suami merasa aman, ya, walaupun hartanya ada di tangan istrinya ketika dia keluar dari rumah. Nah, itu sifatnya. Ya, sifat wanita soleha itu diantaranya itu. Thayyib. Kemudian yang kedua, yang membawa kebahagiaan adalah kendaraan yang nyaman, yang membuatmu menyusul rekan-rekanmu. Kemudian yang ketiga, rumah yang luas dan lengkap dengan perabotannya. Masya Allah. Ibu, salah satu kesenangan wanita apa? Perabotan, betul. Kalau laki-laki itu, ibu, kalau laki-laki itu yang paling menyenangkan dia adalah wanita, kan begitu ya? Nah, kalau wanita mah bukan itu. Kalau wanita itu yang paling menyenangkan dirinya adalah hal-hal yang terkait dengan perhiasan-perhiasan, termasuk perabotan rumah tangga. Itu yang biasanya digandrungi oleh mak-mak, ya, ibu-ibu. Maka di sini disebutkan rumah yang luas dan lengkap perabotannya, apalagi alat-alat yang memudahkan pekerjaan dapur, sumur, kasur. Masya Allah. Sekarang mah nyuci juga tidak digiles. Kalau dulu mah kan digiles, ibu ya. Ya. Sampai rusak tangannya ibu-ibu itu. Nah, sekarang mah ada mesin cuci. Ya. Dulu mah sabunnya biasa, sekarang mah sabun yang bisa nyuci sendiri, gitu ya. Sabun yang sekali bilas, gitu kan? Masya Allah. Ada alat-alat yang memudahkan ibu-ibu, ya. Bahkan ada yang nyuci tinggal masukkan saja, terus langsung keluar. Langsung keluar, sudah kering, siap dipakai. Masya Allah. Bahkan ibu, di luar negeri itu sudah ada toilet yang kalau kita BAB di situ, itu pokoknya selesai BAB, selesai juga semuanya. Bisa langsung pakai celana, bisa langsung selesai. Jadi toilet yang bisa nyebokin kita sendiri. Ini asli, saya tidak bohong. Ya. Harganya kalau mau beli miliaran. Ya.
Jadi kalau kita BAB langsung hilang itu. Langsung hilang. Kotorannya langsung hilang. Dan kita kalau udah selesai bisa otomatis langsung nyebokin di kita sendiri. Ya. Begitu ya, dunia ini semakin canggih. Ibu yang dirahmati Allah. Yang ada di hadapan kita saja kan 10 tahun yang lalu mungkin tidak ada. Begitu kan? Nah itulah dunia. Dan itu yang membuat manusia itu senang, merasa senang. Rumahnya yang luas, kemudian lengkap perabotannya. Jadi istri salehah, kendaraan yang cepat, kendaraan yang nyaman, kemudian rumah yang luas, lengkap perabotan. Adapun 3 perkara yang mendatangkan kesengsaraan. Pertama, istri yang membuatmu jengkel setiap kali melihatnya. Istri yang selalu menjengkelin. Tiap dilihat, enak. Kemudian istri yang menggunakan lisannya untuk menyerangmu dengan kata-kata keji. Dan engkau merasa tidak aman terhadap kesucian dirinya dan hartamu saat engkau tidak berada di sisinya. Lawan daripada ciri-ciri wanita salehah tadi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, kendaraan yang lambat. Kalau engkau menghalaunya, niscaya hanya membuatmu letih. Kalau tak dihalau, dia membuatmu tidak dapat menyusul rekan-rekanmu. Ya, motornya motor butut, motor doyok, motor yang seharusnya sudah masuk tempat rongsokan. Tetap aja dipakai. Ya, bukan malah membuat mudah perjalanan, tapi membuat susah. Dari rumah ke Masjid Darut Taubah Luwai itu 3 kali mogok. Repot nggak ibu? Repot. Nah itu kendaraan yang membuat kita itu susah. Tapi ada kendaraan bagus membuat orang susah. Saya pernah lihat di postingan orang, dia posting 1 mobil mewah, Pajero Sport kalau nggak salah. Kemudian dia kasih tulisan gede, mobil ini yang membuat aku jatuh miskin. Maksudnya pajaknya mahal, bensinnya boros. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya intinya kendaraan yang lambat, kendaraan yang tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, rumah yang sempit lagi minim perabotan. Masya Allah. Wahai saudariku, kesalehanmu adalah modal kebahagiaan rumah tanggamu. Jagalah dirimu dan jadilah istri yang menebar kebahagiaan bagi suami dan anak-anakmu. Bila engkau mengidamkan rumah tangga yang bahagia, maka dimulailah dari dirimu. Begitu. Ibu, kalau istri itu salehah, suami itu pasti semangat cari nafkah. Ya tidak ibu? Jadi kuncinya ibu dulu yang jadi wanita salehah. Nanti yang lain tuh nyusul, ya. Yang lain tuh nyusul. Rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman, begitu ya, perabotan yang lengkap, itu menyusul. Yang penting tuh salehahnya dulu. Salehah itu modal dasarnya, ya. Biasanya suami kalau istrinya salehah, istri yang sekaligus menjadi motivator bagi suaminya, insya Allah ibu, suami pasti semangat bekerja, ya. Suami pasti semangat bekerja, dan itu nanti akan membantu perekonomian rumah tangganya. Jadi kesalehanmu adalah pintu menuju kebahagiaan tersebut. Kesalehanmu adalah modal untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dengan kesalehanmu, niscaya engkau akan menjadi wanita yang paling beruntung. Wanita yang akan mendapatkan cinta, kasih sayang dari suami dan juga anak-anakmu. Mana yang membahagiakan? Mencintai atau dicintai? Mencintai atau dicintai? Kalau saya mah dua-duanya. Jadi orang yang bisa mencintai juga jadi orang yang bisa dicintai. Sebaliknya,
kedurhakaanmu terhadap Rabbmu dan terhadap suamimu adalah sumber malapetaka dan biang kesengsaraan dalam hidupmu. Kedurhakaan itulah yang akan merenggut kebahagiaanmu, bahkan menjadi sebab engkau menjadi penghuni neraka. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah wal-iyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sifat-sifat istri yang membawa kesengsaraan bagi keluarganya. Apa itu? Istri yang membuat suaminya jengkel, mangkel, ngedumel setiap kali dia melihatnya. Yang menggunakan lisannya untuk menyerang suaminya. Ingat ibu, istri suaranya tidak boleh lebih tinggi dari suaminya. Hati-hati. Ya, istri-istri yang suka membentak suami itu istri durhaka. Ya. Suaminya kalem, kemayu gitu ya. Oh, istrinya beringas. Bahaya ini. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati para istri di dalam menggunakan lisannya. Jangan sampai lisan itu menjadi malapetaka. Dia gunakan untuk menyerang suaminya dengan kata-kata keji. Dan suami tidak merasa aman terhadap kesucian istrinya dan hartanya saat dia tidak berada di sisinya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Baik, berikutnya kita lanjut di bab berikutnya, merancang kebahagiaan sebelum pernikahan. Lihat ya, bahagia itu harus direncanakan. Harus direncanakan, harus diupayakan sesuai dengan perencanaan. Tentu modal dasarnya adalah ilmu. Karena ilmu syar'i yang membimbing manusia untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Wahai saudariku, sebenarnya kebahagiaan rumah tangga itu perlu dirancang dan dipersiapkan sejak jauh-jauh hari sebelum pernikahan. Bagi saudariku muslimah yang belum menikah, engkau masih mempunyai kesempatan yang lebih lapang. Nah, di sini kalau ada yang belum menikah, itu bisa mengkonsep dulu. Ya, mengkonsep, merancang kebahagiaan sebelum nikah. Pelajarilah berbagai hal yang berkaitan dengan tanggung jawab yang harus engkau tunaikan sebagai seorang istri. Ya, di kemudian hari. Ketahuilah pernikahan itu ibaratkan kendaraan yang besar yang memikul tanggung jawab dalam menciptakan kehidupan yang bahagia. Mungkin saja engkau menghadapi berbagai macam masalah. Itu adalah perkara yang wajar. Jadi komitmen sebelum menikah itu, orang nikah itu jangan siap senang saja, tapi juga siap mendapatkan ujian dan cobaan. Ya, orang tidak nikah saja kan harus siap dengan ujian dan cobaan, begitu kan? Dulu ketika kita hidup sendirian, ada ujian gak dari Allah? Ada, apalagi ketika kita sudah bersama dengan pasangan. Ujian itu pasti akan selalu ada. Jadi harus siap diuji. Itu konsekuensi dari mukmin. Konsekuensi dari keimanan yang diikrarkan. Orang beriman itu harus siap diuji. Soal ujian ada berapa, Bu? Ada banyak. Ya, kesimpulannya 3. Soal ujian itu kadang yang serba enak, gitu ya. Jadi rumah tangga harmonis, rumah tangga aman, rumah tangga tidak ada masalah yang berarti, itu juga ujian. Keharmonisan, keromantisan rumah tangga itu juga ujian. Dia soal ujian yang harus disyukuri. Jawabannya syukur. Ada ujian tuh yang kedua, segala sesuatu yang serba tidak enak. Lawan dari yang enak-enak. Kemudian ujian juga ada yang berupa perintah dan larangan. Ini 3 soal ujian secara garis besar. Yang masing-masing memiliki rincian yang sangat-sangat banyak sekali. 3-tiganya pada dasarnya bukanlah masalah. Yang masalah itu ketika kita salah menjawab.
Karena salah jawaban dari soal yang diajukan menyebabkan kita itu tidak lulus. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini beliau mengingatkan, bacalah dan pahamilah agar engkau dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi segala suka dukanya. Selagi kesempatan masih ada, kerahkanlah segala daya dan upayamu untuk mempersiapkannya. Nih para gadis dan para bujangan, waktunya masih lapang untuk mengkonsep merancang kebahagiaan sebelum nikah. Nah, di sini beliau cantumkan beberapa konsepnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi mereka yang sudah menikah atau yang mau menikah lagi. Di antara bentuk persiapan tersebut diuraikan dalam poin-poin berikut ini. Pertama, perbaikilah dirimu dan berhiaslah dengan pakaian takwa. Ini persiapan yang paling mendasar. Sebab laki-laki yang baik akan dijodohkan dengan wanita yang baik. Wanita yang baik akan dijodohkan ya untuk laki-laki yang baik pula. Begitu ya. Jodoh itu dekat. Jodoh itu tidak jauh. Maksudnya biasanya ibu, kita dan pasangan kita ya 11-12 saja. Begitu ya. Dan itu maha adilnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-26. Al-khabithat lil khabithin wal khabithun lil khabithat wat tayyibat lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji pula. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yakni surga. Satu hal yang lucu, apabila engkau berangan-angan mendapatkan pasangan yang soleh, sedangkan engkau tidak berusaha menjadi wanita yang soleha. Begitu. Ketahuilah saudariku, Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa jalan keluar atas setiap masalah, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak engkau sangka-sangka. Begitu ya. Jadi kalau kita ingin punya pasangan yang terbaik versinya kita, ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus menjadi orang baik dulu. Gitu ya. Dan orang yang baik itu adalah orang yang bertakwa. Maka kitanya harus jadi orang soleh, jadi orang yang bertakwa dulu. Orang yang bertakwa itu akan ditolong oleh Allah, akan dimudahkan urusannya, dan dia akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah yang harus kita yakini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Suami yang soleh adalah rezeki. Mudah-mudahan dengan ketakwaanmu Allah berkenan memberikan jalan keluar bagi setiap urusanmu dan memberikan kepadamu rezeki yang baik. Allah juga menyatakan masih di surat yang sama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Masya Allah. Jadi pondasinya adalah ketakwaan. Ya, kalau kita berusaha bertakwa, ya, dengan kadar yang kita mampu, yang Allah mudahkan untuk kita, maka insya Allah yang akan Allah hadirkan
Ya, jodoh bagi kita itu adalah yang sekadar dengan kualitas ketakwaan kita. Sadarilah wahai saudariku, tidak ada satupun urusan yang mudah bila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya susah. Sebaliknya, tidak ada satupun urusan yang susah bila Allah menghendakinya mudah, termasuk urusan jodoh dan pernikahan. Maka bertakwalah kepada Allah, semoga Allah berkenan memberikan kemudahan dalam urusanmu. Ibu, sekarang ini laki-laki dan wanita bandingannya berapa? Ada yang pernah mensensus? Ini supaya jadi renungan ya. Ya, di sini saja laki-laki cuma 3. Ibu-ibu ada berapa? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini perhatikan. Jadi bandingan perempuan dan laki-laki itu sudah sangat jauh sekali. Penduduk bumi itu ada berapa? Kalau nggak salah 7,6 miliar. 7,6 miliar. Laki-lakinya cuma 2,1 miliar. Sisanya itu perempuan. Berarti 5 miliar sekian itu perempuan penduduk bumi ini. Maka boleh dikatakan 1 berbanding 20. 1 berbanding 20. Jadi kalau ada 20 wanita, maka bandingannya cuma 1 laki-laki. Ya. Kalau ada wanita berkumpul 40, laki-lakinya cuma 2. Begitu. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu dimudahkan punya suami, bersyukurlah kepada Allah. Karena ibu itu berebut dengan 19 wanita yang lainnya. Paham ibu? Bisa dipahami? Nah, makanya bersyukur punya suami. Ya. Banyak orang yang istiqomah menjomblo, gitu ya. Nggak kawin-kawin, gitu kan? Kalau ibu sampai punya suami, masya Allah, ya. Ibu berarti pemenang dari 19 wanita yang lainnya. Bukan perkara mudah itu ibu, bersaing dengan 19 wanita yang lain. Ya. Masya Allah. Dan nanti ketika semakin dekat kiamat, itu bandingannya bisa sampai 50. 50 wanita berbanding 1 laki-laki. Dan ibu tahu 2, sekitar 1 miliar. Ini sensus di tahun 2019. Sekarang mungkin bisa lebih lagi. Jadi 2, sekian miliar laki-laki itu sekian puluh ribunya ada di penjara. Sekian puluh ribunya gangguan jiwa. Sekian puluh ribunya ya pengangguran. Berarti kalau ibu punya suami, kemudian waras suaminya. Suaminya tidak dipenjara. Suaminya punya penghasilan, punya pekerjaan. Oh, tambah lagi ibu harus bersyukur. Sedikit ibu stok laki-laki itu. Dari yang sedikit itu tadi, ada yang pengangguran, ada yang gangguan jiwa. Ya pantas gangguan jiwa, laki-laki tanggung jawabnya besar. Gitu ya. Kemudian ada yang di penjara. Jadi kalau suami kita waras, punya pekerjaan, punya penghasilan, masya Allah, ya, ibu kalau tidak bersyukur namanya apa? Ya. Keterlaluan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu hal yang penting yang tidak boleh engkau lupakan, jodoh itu ada di tangan Allah.
Bukan kita yang mengaturnya, tetapi Allah yang mengaturnya. Ibu emang pernah merencanakan punya suami itu yang sekarang ini? Enggak kan? Dia orang mana, dia di mana gitu ya. Kenal saja tidak, tiba-tiba sekarang bersama kita. Begitu kan Ibu? Enggak ada perencanaan sebelumnya. Nah itulah jodoh. Jodoh itu kayak teka-teki. Semua ada di tangan Allah. Allah yang mengaturnya. Oleh karena itu berarti tugas kita berikhtiar dan berdoa. Panjatkan doa kita kepada Allah dengan segenap ketulusan dan keikhlasan. Sebab doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Nabi SAW bersabda, Udu'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doamu itu akan dikabulkan. Sok ngadoa ya. Sing kuat doanya. Ya Allah, hadirkan kepada saya jodoh yang terbaik menurut pandanganmu ya Allah. Jodoh yang soleh, jodoh yang kemudian bisa menuntun saya menjadi imam saya untuk bisa sampai selamat ke surgamu tanpa mampir ke neraka. Terus berdoa begitu. Semoga Allah berkenan memberi pasangan hidup yang bisa mengantarkanmu menuju kebahagiaan dunia akhirat. Setelah engkau berusaha dan berdoa, maka tawakallah kepada Allah. Serahkanlah semuanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Nah, begitu ya. Itu tahap pertama, persiapan yang pertama. Apa tadi, Bu? Yang belum nikah, apa tadi? Perbaiki diri sendiri dulu. Berhiaslah dengan perhiasan ketakwaan. Yang kedua, luruskan niatmu. Nikah ini niatnya apa? Ini harus lurus niatnya. Hendaklah yang menjadi tujuanmu menikah adalah semata-mata mencari ridho Allah. Demi merealisasikan fitrah yang telah Allah gariskan atas umat manusia. Memelihara dirimu dari gejolak syahwat yang diharamkan. Membangun rumah tangga muslim yang menjadi sumber ketentraman serta kedamaian. Dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlaskan niatmu dalam membina kehidupan sebuah rumah tangga. Allah berfirman, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Nah, jadi harus dengan niat yang lurus. Apa niat yang paling mendasar dari menikah? Iqamat ubudiyah lillahi azza wa jalla, yakni menegakkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah itu sunnah Nabi, nikah itu ibadah, bahkan dia ibadah yang paling panjang. Ibadah yang paling panjang. Ada banyak sekali jenis ibadah yang dilakukan dalam pernikahan. Yang mungkin ibadah-ibadah itu tidak bisa dilakukan ketika kita tidak punya pasangan. Maka luruskan niat kita. Nikah itu untuk ibadah. Selanjutnya niat-niat yang baik lainnya hadirkan untuk merealisasikan fitrah. Di mana fitrah manusia punya kecenderungan kepada lawan jenisnya. Gharizah insaniyah. Naluri ya setiap manusia ya untuk memiliki pasangan, kemudian memelihara gejolak syahwat yang diharamkan, karena manusia diciptakan dibekali dengan syahwatnya. Ketika syahwat ini ya tidak disalurkan kepada yang halal, maka naudzubillah biasanya akan tersalur kepada sesuatu yang diharamkan. Kemudian manfaat dan maslahat yang lainnya yang menjadi tujuan daripada pernikahan, tujuan yang begitu mulia, tujuan yang begitu besar. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan pernikahan juga akan terlahir generasi-generasi penerus dari umat ini, yang kemudian zahirina alal haq, selalu membela dan memenangkan kebenaran sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari kiamat. Dan itu semua ya bagian daripada
amaliyah, bahkan dia jariyah yang terus mengalir pahalanya bagi kedua orang tua, ya, bagi suami dan istri, ya, di saat mereka tidak bisa lagi kemudian untuk beramal. Anak-anak soleh yang menjadi generasi penerus itu akan menjadi aset yang tidak ternilai harganya, yang terus mentransfer pahala-pahala kebaikan untuk kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah, masih di persiapan atau rancangan kebahagiaan sebelum pernikahan. Tolong dikasih tanda ibu. Nanti selanjutnya kita bahas di poin yang ketiga. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.